Halo teman Hai, senang sekali masih bersama saya Doni dan juga Kak Lala dalam program terbaru kami Hai Menyapa We Call Cause We Care. Nah, di sesi kali ini kalau tadi di sesi sebelumnya kita sudah bergabung bersama dengan Pak Abi, di sesi kedua ini kita juga sudah tergabung dengan salah seorang teman Hai juga yang tidak kalah luar biasanya yang bergabung bersama-sama dengan kita. Langsung saja kita sambut Pak Sani. Selamat siang atau selamat pagi nih Pak Sani. Pagi Mas. Mungkin lebih akrab dipanggil apa nih Pak Sani, lebih berkenan Mas, Aka, Mas aja atau nggak apa-apa. Oke, Mas Sani. Bukan abang ya? Mas aja kan di Jawa Tengah. Oh begitu, Ya. baik. Mas Sani. Mas Sani ya. Ya. Apa kabar Mas Sani hari ini di hari Jumat ini? Baik. Alhamdulillah udah sarapan, udah siap menjalani hari ya. Di sana Wah, gimana luar nih? biasa. Alhamdulillah kalau saya sehat juga ini, kebetulan sedang WFH ya, work from home. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada sedikit gangguan bisa dihandle oleh Kak Doni. Iya, saling backup kita Aman. di sini. Mas Sani dari KPPN Purwokerto berarti Mas ya? Betul, Purwokerto. Baik. Kalau Purwokerto apa sih yang terkenal? Purwokerto yang terkenal mendoan, Oh, mendoan. ngapak. Bahasa ngapak gitu Bahasa ya. ngapak. Boleh nih sedikit ngapaknya dikeluarkan? Waduh, Contohkan. udah lama nggak ngapak nih. Oh, berarti udah bukan Purwokerto coret ini ya, Mas Sani. Udah banyak merantau saya tuh. Jadi udah. Wah, luar biasa. Oh, memang merantau kemana saja ini Mas Sani? Boleh diceritakan perjalanan karirnya? Penempatan pertama di Pekanbaru, di Luar biasa. KPPN setahun ya. Setahun terus habis itu pindah ke Kanwil. Di Kanwil itu ada pertama di pengelolaan kinerja, pindah ke keuangan, terus pindah ke PA2, Wah, pindah ke PA1. Jadi kayak kutu loncat setiap tahun pindah. baru setelah itu pindah ke Purwokerto. Betul, iya baru ke Purwokerto. Nah, di KPPN Purwokertonya ya? KPPN Purwokerto. Betul. Oh, di KPPN Purwokerto sekarang sebagai apa nih, Mas Sani? Bendahara. Oh, sebagai bendahara, Ya, luar di biasa. KPPN. Wow. Pegang aplikasi sakti ya berarti ya? Sudah jelas. Wah, ini sakti expert sepertinya. Setiap hari itu, setiap hari Senin sampai Jumat pasti login. Wah, luar biasa sekali. Ternyata udah banyak pengalamannya nih Don. Untuk Mas Sani nih udah dari Pekanbaru jadi PA1, PA2 juga tadi ya disebutkan Iya. ya. Wah, luar biasa. Hampir semuanya pernah dipegang sama Mas Sani dan bahkan sekarang di KPPN Purwokerto menjabat sebagai bendahara. Iya. Wah, luar biasa Pegang banget. sakti dari 2017 dari zaman. Wih, Wih, Sakti senior desktop, banget ya berarti kalau dan iya betul, senior Dari banget. sakti desktop dulu yang habis migrasi apa ya, awal-awalnya 2016 2017 wah. Luar biasa, saksi hidup sejarah perkembangan sakti berarti ya. Iya, makanya bisa tahu oh iya ternyata memang improvement-nya setiap ini ada gitu. Oke, Mas Sani sebenarnya tahu nggak sih kenapa kok diundang di Hai Menyapa, program Hai DJPB yang baru ini? Enggak sih, cuma mungkin karena saya mungkin salah satu user ini ya yang sering berkirim tiket mungkin. benar sekali. Jadi Iya benar ya. Jadi kita mencoba mencari tahu nih banyak sekali salah satu beberapa pelanggan setia HDCB seperti tadi kesempatan pertama kita sudah terhubung dengan Pak Abi dari KPPN Langsam Mas Sani. Jadi kita juga ada beberapa pelanggan lagi, salah satunya di kesempatan kedua ini ada Mas Sani dari KPPN Purwokerto yang dari track recordnya sangat sering berkonsultasi ke HDCB dan kami sangat senang ini Mas Sani bisa berkomunikasi dengan Mas Sani pada kali ini untuk mendengar karena seperti tagline-nya kami menghubungi karena kami perhatian nih kepada Iya, pengguna layanan HDCBB. we call cause we care. care. Ya, itu tagline-nya. Mantap. Oke, Mas Sani boleh nggak saya tanya nih, sebetulnya kapan sih pertama kali menggunakan layanan Hai DJPB? Masih inget nggak? Pertama kali hubungin HDCPB ya, dulu namanya masih HDCPB itu ini ada track recordnya saya buka 15 Maret 2017, 4 tahun lalu. Wow, Pas setengah udah tahun lama yang lalu banget lebih tepatnya. Iya. Maret 17. 2017. Iya, Itu? 15 Maret. Itu sudah ada call centernya belum itu Hai DJPB?
Belum kayaknya ya. Belum deh. Saya soalnya Belum, lewat bikin tiket sih, lewat webnya Hai itu. Kayaknya dulu belum ada call center-nya. Mas ingat Iya. nggak Mas tentang apa tuh topik pertama kali ditanyai 15 Maret? Ini ganti user. Dulu kan bendaharanya mutasi, itu saya di keuangan kan. Biasa ganti user, mengajukan ini ya Excel-nya, terus segala macem ganti user kok. Kalau tadi Pak Abi dari 2019 ternyata ada lebih senior lagi nih Iya. dalam menggunakan HDJPB dari 2017. Luar biasa dari 2017. Luar biasa, memang pengguna layanan kita ini setia banget ya Kak Lala ya. 4 tahun Iya. ya, 4 tahun yang lalu. Bahkan dari sebelum call center belum ada, Mas Ani Iya. sudah bergabung Udah menjadi pelanggan pengguna setia Hai. dari HDJPB. Iya, Berarti iya. email ya dulu pertama kali menggunakan layanan HDJPB via email ya. Bikin tiket kalau nggak salah dulu udah mulai ke website apa ya, udah ada. Iya. Oh. Nah, sebetulnya nih itu kan belum ada call center ya. Itu tahu layanan HDJPB dari mana tuh, Mas Ani? Dulu tahu layanan di HDJPB ya sebenarnya dikasih tahu sama senior, oh nanti jangan lupa ganti ini, kirimnya kemana, kirimnya ke sini, ini lo udah ada apa berkasnya, tinggal diganti aja. Nanti kan dia kan kasih tahu nanti kirimnya ke website ini ya, bikin akun dulu kan harus bikin akun ya, saya daftar ke Kemenkyu tuh. Udah dari situ terus makin tahu oh ternyata kalau ada permasalahan bikin tiket, terus ternyata juga makin tahun makin ada ini ya tambahan, misalkan ada Hipedia segala macam gitu. Jadi kalau cari info, misalkan ada permasalahan bisa cari info dulu di situ, nanti kalau nggak ketemu baru bikin tiket. Oh, berarti dari awal sebetulnya sudah tahu ya kalau HDJPB ini tempat bertanya terkait perbendaharaan gitu ya, Mas Ani? Iya, betul. Karena dulu kan Oke. piloting sakti pertama ya, perben ya KPPN. Oh iya betul. 2017 ya atau 2016? 16 ya? migrasi 17. 16 akhir. Oh baik. Awal-awal. Baik, sangat merasa terbantu Mas Ani dengan adanya HDJPB pada waktu itu saat piloting itu. Iya, betul. Maksudnya kayak ya kemana lagi sih mau nanya kalau nggak ke situ gitu kan ya. All in one service lah ibaratnya gitu. Karena seperti yang kita backgroundnya saya dan Kak Lala ya, jika tidak bertanya ke HDJPB, mau bertanya kemana Kemana lagi? lagi? Begitu ya, Kak Iya Lala? betul. Mau kemana lagi? Mau tanya sama siapa? Karena itu kan waktu itu hal baru ya. Maksudnya nanya ke KPPN juga mereka nggak ngerti kan. CSO-nya juga belum paham gitu. Karena mereka masih megang SAS gitu. Ya udah mau kemana lagi, mau nggak mau kita harus cari tahu sendiri. Betul. Nah, Mas Ani dari sekian tahun perjalanan, tadi kan kalau mungkin 2017 masih menggunakan website ya, tiket pertama yang Mas Ani kirimkan. Kalau sampai dengan hari ini, mungkin saluran layanan HDJPB apa saja nih yang sudah pernah Mas Ani gunakan? Bikin tiket di website sudah pernah, terus live chat ya, waktu itu ada live chat juga beberapa kali, terus telepon ke call center juga udah ada pernah 2 kali. Kalau yang paling sering yang menjadi andalan dari Mas Sani gitu, andalan atau mungkin bahkan favoritnya nih. Kalau saya punya permasalahan, Mas Sani lebih cenderung menggunakan saluran layanan yang mana? Tentunya pasti lebih ke bikin tiket ya, tiket di website. Ini kalau saya lihat sih udah ada 29 tiket nih yang udah resolve. Karena kalau di website kan kayak bisa lihat historinya nih, jadi nanti besok-besok kalau ada yang nanya lagi atau ada permasalahan yang sama, saya bisa mungkin saya screenshotin ini loh jawabannya seperti ini. Kalau yang mungkin yang lain kan nggak ada historinya tuh, tapi kalau di tiket kan saya nanti bisa lihat lagi di kemudian hari. Sebetulnya boleh saya luruskan sedikit nih ya Mas Andi, sebetulnya ada sih kalau untuk live chat itu juga ada historisnya. Live chat ya nanti setelah percakapan berakhir itu akan dikirimkan otomatis by system. Otomatis by system. Kemudian ya betul ke email. Email yang terdaftar ya pada waktu itu yang digunakan untuk melakukan live chat. Kalau call center juga seperti itu sama Mas Ani. Nanti setelah percakapan berakhir, agent akan
membuat riwayat percakapan atau istilahnya ringkasan Iya. atas apa yang sebelumnya disampaikan melalui email yang didaftarkan. Seperti itu sebetulnya. Namun mungkin kalau permasalahan-permasalahan yang lebih rumit atau memerlukan analisa yang lebih mendalam, memang pasti akan dibuatkan tiket terlebih dahulu untuk dieskalasikan. Kadang iya betul sih. Apa kayak kadang satu kali tiket juga nggak selesai, terus kayak harus dijawab lagi kan mereka dari pihak HI-nya kan juga perlu informasi detail ya gitu. Ini Betul. riwayatnya dulu sebelumnya kayak gimana gitu. Biasanya 2-3 kali dijawab, habis itu baru resolve. Lebih nyaman pakai itu sih. Gitu. Lebih nyaman dengan bertiket ya, karena secara langsung berhubungan dengan tim teknisnya begitu ya. Terus karena kita mungkin juga bisa kasih ini screenshot atau video recordnya ya gitu ya. Jadi memudahkan untuk analisanya, seperti itu ya Mas Sani ya? Betul. Oh ya, tapi ngomong-ngomong Mas Sani sudah follow belum nih sosial medianya HIDJPB? Kita juga ada layanan sosial media loh. Udah, di Instagram udah follow. Wah. Facebook juga udah. Di Twitter juga udah. Lengkap ya. Nanti kalau kita ada launching yang baru, kita bakal kasih tahu lagi nih kalau ada yang baru. Nanti jangan sampai lupa di follow karena udah lengkap nih ya Facebook, Twitter, dan Instagram. Betul. Iya. Dia ikut kuis nggak pernah menang nih. Waduh. Mungkin harus lebih keras lagi nih usahanya Mas Sani. Saingannya banyak, pinter juga. Iya, makanya ikut tiga-tiganya Mas Sani di Instagram ikut, Facebook ikut, Twitter ikut, nanti kesempatan menangnya lebih gede. Lebih banyak ya. Coba pesertanya juga banyak sih, kadang kalau ada kuis di Twitter gitu ya yang nge-reply banyak. Wah, ini rame nih. Oke, nah Mas Sani karena udah banyak nih ya layanan yang digunakan oleh Mas Sani sejak 2017, pasti ada dong pengalaman yang paling berkesan selama menggunakan layanan HIDJPB. Boleh diceritakan? Ada pengalaman yang paling berkesan ya. Wah, seru nih, seru. Iya, itu zaman saya dulu pakai Sakti 2017 lah. Kalau nggak salah saya sempat menghapus data SPM yang sudah menjadi SP2D apa ya, waktu itu masih Sakti desktop dan nggak bisa dibalikin lagi. Jadi itu harus saya nggak tahu gimana prosesnya sih sama tim di HI ya, pokoknya tim di kantor pusat itu. Tapi kayaknya rumit, katanya kalau mau harus di backdoor, harus di sistemnya harus dibongkar segala macam, karena kan datanya sebenarnya udah jadi SP2D, tapi saya hapus di Sakti gitu. Itu kalau nggak salah sampai 2 minggu apa ya, proses perbaikan itu, karena kan deg-degan juga kalau data itu ada, rekonnya nggak beres dong. Rekonnya nggak beres, selisih SPM itu nggak ada nih gitu. Sedangkan kita bikin SPM lagi kan nggak mungkin kan, karena kan pagu udah berkurang juga gitu. Jadi itu kayak rumit banget, tapi ternyata bisa diselesaikan juga alhamdulillahnya gitu. Jadi ikunya lancar, rekonnya lancar gitu. Itu yang paling maksudnya kesalahan saya sebagai pengguna ya, menghapus data yang nggak sengaja sih sebenarnya. Oh, ini kedouble saya hapuskan, ternyata memang hapus semua sampai data-data yang tadinya juga gitu. Itu yang benar-benar wah kapok nih, nggak lagi coba-coba kayak gini gitu. 2017 alhamdulillahnya ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, alhamdulillahnya sudah mengenal HIDJPB ya, jadi bisa konsultasi dan koordinasi lewat HI ya. Betul. Cuma ya itulah, maksudnya bikin bener-bener kapok. Udah jangan coba-coba lagi lah, ngapus sesuatu harus tanya dulu nih, bisa nggak sih ngapus gitu. Iya. Pengalaman tak terlupakan ya, bisa dibantu dari agent di HIDJPB ya Mas Sani. Betul, iya, terbantu banget itu. Soalnya kalau nggak kan fatal banget sampai ke mana-mana kan itu. Rekon terus ya pokoknya semuanya lah gitu. Siap. Nah, kalau bicara tadi kan pengalaman yang paling berkesan, mungkin kalau dari keseluruhan ya Mas Sani, perjalanan kurang lebih 4 tahun nih mengawal perjalanan HIDJPB sebagai pengguna setia, kesan Mas Sani terhadap pelayanan yang disajikan oleh agent-agent di HIDJPB ini, baik itu dari saluran email, live chat, atau call center, bahkan dari minhai yang ada di sosial media. Bagaimana sih pandangan Mas Sani terhadap pelayanan yang kamu berikan? Sangat membantu ya, maksud saya nggak cuma hal tentang Sakti aja yang saya tanyain, cuma hal-hal yang lain juga tuh, kayak peraturan yang saya belum paham juga.
ditanyakan juga pasti dijawab satu. Jadi kayak ibaratnya HDCBB itu kayak kita mau cari info apa, minta bantuan apa, ya udah tinggal dikontak aja, dan itu sangat membantu. Apalagi setiap hari itu kan pasti kan ada hal-hal baru, aplikasi baru ya, terus juga ada kendala-kendala. Nah itu tadi kalau masalah yang hal-hal seperti itu mana lagi mau nanya selain berkait ya. Kalau misalkan kadang kita nanya ke CSO-nya juga udah apa ya mas ya, apa ya ini pak, apa ya udahlah saya nanya ke saya aja biar langsung dijawab. Sangat membantu sekali sih. Oke, baik. Meskipun tadi tanggapan Mas Sani itu selalu bagus ya atas layanan HIDJPB, tapi pasti ada dong saran dan masukan untuk perbaikan layanan kontak center HIDJPB ini. Boleh Mas Sani mungkin memberikan saran dan masukan nih buat HIDJPB? Oke, boleh ya. Jadi gini, saran aja sih, masukan aja, feedback ya. Kadang itu kan kalau misalkan kayak orang kayak saya nggak ngerti sesuatu atau ada permasalahan terkait aplikasi, nanya nih ke bikin tiket gitu ya. Kadang tuh tiketnya kan suka lama dijawab. Ya memang sih mungkin yang bertiket itu ribuan gitu ya, nggak cuma satu, terus agentnya juga terbatas. Cuma kadang tuh kalau kayak tiket kita nggak dibalas-balas tuh kayak apa ya, kayak nungguin, buka lagi, nge-refresh lagi, nungguin gitu. Jadi kayak harap-harap, aduh ini apa sih jawabannya, jadi kayak lebih ke kayak digantung gitu loh. Maksudnya kayak memang sih kadang ada jawaban sedang dialihkan ke agen apa gitu ya, ke apa gitu. Cuma kadang kalau sampai sehari nggak ada jawaban, apalagi sampai hari berikutnya, itu jadi kayak deg-degan juga gitu. Ini gimana ya gitu. Jadi kalau bagusnya sih ada update secara berkala ya gitu. Maksudnya posisinya lagi di mana, terus sedang tahap proses apa gitu. Jadi kayak kita tuh nggak nungguin terus gitu, kayak digantung gitu, ini dibalas nggak sih gitu. Itu aja sih. Oke, berarti mungkin ini ya mempersempit jangka waktu service level agreement-nya, begitu mungkin ya? SLA mungkin udah standar ya, cuma lebih ke updating kabar ke ini sih. Oh, Nah, baik. Progres penyelesaian tiketnya sudah sampai di mana? Gitu. Jadi kadang kita lihat statusnya masih waiting agent tapi kok lama, terus statusnya masih dikerjakan tapi kok sampai seharian gitu. Kadang kita kan juga penasaran, pengen ini sampai mana sih, tiketnya udah dikerjain belum sih gitu. Apakah paling tidak kalaupun memang masih dalam antrian dikasih tahu gitu ya Mas ya? Betul, ini sedang dikerjakan. Gitu. Terus jadi kita tuh juga ada laporannya, kadang kan ditanyain atasan ya, sampai mana itu kemarin kasus ya, progresnya gitu. Ini Pak udah dijawab sama Hai, lagi dikerjakan nih 1 jam yang lalu gitu. Ini kita kasih lihat, oh ini sedang kita kasih lihat, ini loh jawabannya masih dikerjakan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Sani. Doni, ini kayaknya waktu kita udah mepet, tinggal 1 menit lagi. Boleh Doni tutup deh. Baik, terima kasih banyak Mas Sani buat waktunya, buat kesempatan bergabung bersama-sama dengan Hai Menyapa. Kami sangat senang bisa langsung mendengarkan cerita, kesan, dan juga pesan tadi dari Mas Sani. Tentunya feedback dari Mas Sani akan menjadi bahan kami nanti akan sampaikan ke pimpinan, dengan harapan kami HIDJPB bisa senantiasa memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik untuk meningkatkan kepuasan para pengguna layanan kami. Amin. Semoga Mas Sani tetap selalu dalam keadaan yang sehat. Mas Sani lanjut terus pekerjaannya di KPP Telkom. Jangan lupa kalau punya pertanyaan, kalau tidak bertanya ke Hai, mau mana lagi. Terima kasih Mas Sani. Akhir kata, terima kasih. Sama-sama dengan Kalala. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa kita akan masuk ada 1 sesi lagi. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan pariwara berikut ini. Hai Menyapa, we call, Cause we care. We care.